karena sistemnya sudah dibuat seperti ini rupanya ya. Kalian nggak bisa sembarang masuk, harus ibu admit. Nah, ini ada terkait dengan waktu kedatangan tampaknya ya. Baik. Ini adalah yang harus dilakukan pertama kali pada pertemuan pertama di awal adalah kontrak perkuliahan. Supaya kita TST ya. Tahu sama tahu, kami akan melayani apa yang kalian perlukan di dalam mata kuliah ini. Karena di sini adalah kalian yang berkepentingan ya. Dan sudah bayar uang UKT juga kan. Nah, jadi harus mendapatkan apa yang bisa peroleh, harapan-harapannya seperti apa ya. Oke, kita mulai dengan kontrak perkuliahan. Saya menyampaikan dulu ya, ini hari Rabu ya. 18 Agustus, kemarin kita baru merayakan hari kemerdekaan, ya. Makanya saya pasang virtual background-nya 76 tahun Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh ya. Nah, sejalan dengan kalian juga tentu saja harus tangguh untuk bisa tumbuh, berkembang ya. Nah, dosen pengajar selain saya di sini, Yani Hadirosyani, ada juga Ibu Isdiatin dan Pak Tatak Budiardi yang akan memberikan kuliah, dan kami juga terlibat dalam praktikum dibantu oleh dosen muda kami yang sedang sekolah S3 di Nederland, Bu Apriana Finasyam akan membantu praktikum, dan dia masih muda sehingga mungkin lebih cocok dengan kalian untuk masalah bagaimana bisnis zaman sekarang ya. Nah, ini yang hari ini sudah berlaku, jadi kehadiran dosen adalah 15 menit sesudah waktunya masih diizinkan. Nah, kalau dosen kayaknya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau mahasiswa sesudah jam ke-15, jadi 08.15, saya tidak akan admit lagi kalau yang mau masuk. Nah, artinya kalian menjadi tidak hadir ya pada pertemuan ini. Sementara sama-sama di dalam mata kuliah ini kita sudah mulai menerapkan PBL itu banyak lupa terus, project based learning atau program based learning ya, berdasarkan project ya. Tentu saja saya terapkan ini di praktikum karena kita praktikumnya seperti yang sudah sejak dulu kala, sejak mata kuliah ini ada sekitar hampir 10 tahunan ya, itu kalian mempunyai project, yaitu membuat suatu rencana bisnis aquaculture. Itu proyek kalian secara kelompok ya. Namun demikian juga akan kita sampaikan juga tugas-tugas yang harus kalian lakukan untuk mendalami materi, yaitu mengidentifikasi peluang bisnis, mengidentifikasi produk-produk bisnis aquaculture itu di pasar itu seperti apa ya. Kemudian mengidentifikasi perilaku konsumen terhadap produk aquaculture. Ini tugas 3 ini sangat penting sekali bagi kita kalau kita ingin mengembangkan bisnis aquaculture ya. Kalau masalah berproduksinya, saya yakin kalian sudah dapat daskwa dan bisa memproduksi ikan. Tetapi ikan yang seperti apa yang akan diproduksi? Ikan yang diinginkan oleh konsumen. Ya, jadi kita orientasinya konsumen atau konsumen oriented, karena kalau tidak sesuai dengan keinginan konsumen ya kita tidak bisa menjual produk kita ya. Nah, sebagai PBL membuat penilaian seperti ini ya. UTS UAS yang biasanya 30% ya jadi 60% dan praktikum 40% sekarang didistribusikan. Mungkin di mata kuliah kalian juga akan melihat bahwa project itu nilainya paling besar. Karena disitulah Anda belajar lebih banyak dibandingkan hanya mendengar dan mengingat. Kan ada
slogannya ya. I hear, I forget. I read, I remember. Cuma remember doang. I do, I understand. Nah, itu penting ya. Dengan mengerjakan kita memahami jauh lebih banyak dibandingkan hanya dengan mendengar dan membaca. Nah, oke. Nah, totalnya adalah 100 ya. Untuk kuis saya belum mau karena repot. Kalian jumlahnya banyak. Kehadiran, nah itu ya. Selain harus 15 menit, kalian harus memenuhi 80%. Jadi kalau lewat 15 menit sama ibu nggak dikasih masuk, lah itu artinya kamu sudah absen sekali. Maksimal 3 kali ya absennya. Atau presensinya harus 11 kali untuk bisa UAS. Tapi kalau sebelum UTS juga sudah 3 kali absennya, maka juga UTS juga tidak bisa. Dan banyak masalah kalian nanti pada saat UTS dan UAS walaupun 15% tidak bisa ikut karena masalah kehadiran. Jangan sampai ya. Tatib lainnya silakan, ada ya, nggak boleh sambil makan. Walaupun kita kuliah dari rumah masing-masing tetap berpakaian rapi ya. Kemudian bisa mengisi absensi sendiri. Dan kalau ibu minta untuk video on ya, karena kan saya paham lah, kadang-kadang jaringan tidak bagus sehingga kalian terpaksa video off. Tapi kalau video on sekali atau pas saya tanya atau saya minta, kalian bisa ya. Sehingga dengan demikian harus berpakaian yang rapi ya. Mau mandi atau enggak mandi itu bukan urusan saya, itu kebersihan kalian sendiri, tapi berpakaian rapi dan layak sebagai mana seorang mahasiswa. Oke. Kemudian juga makan minum dalam rangka seperti santai itu tidak. Kalau memang harus minum silahkan minum ya. Oke. Kemudian apabila hal-hal yang membuat kalian tidak bisa hadir, tolong sebelumnya memberi kabar ya. Ini kan di sini katanya paling lambat 1 minggu tidak dari ketidakhadiran. Itu akan menjadi kalian berpikir kalau nggak ada alasannya ngapain gitu ya. Surat keluarga lagi repot ya. Kemudian pelanggaran ada sanksi ya. Sanksinya nggak tahu, kita lihat jenis pelanggarannya. Kemudian ujian evaluasi sampai sekarang kita masih menggunakan Zoom ya, pengawasannya dengan soal ada di New LMS ya. Tetap saja harus ada KTM-nya ya. Bagaimana pelaksanaannya KTM-nya, kan nggak dikumpul, nggak ditandatangani ya, tapi kalian bawa. Jadi kalau saya curiga ini Nurdalifa orangnya sama enggak? Saya minta tunjukkan Nurdalifa, coba KTM-nya seperti apa, sama enggak orangnya dengan yang difoto kan gitu ya. Oke, dalam rangka menjunjung pertanggungjawaban kalian sebagai mahasiswa dan kejujuran ya yang dipentingkan. Kemudian ada perbaikan nilai apabila kalian mendapatkan D dan E. Saya kira selama ini jarang sekali, kecuali tadi kena cekal ya, hanya 1 UTS saja, UAS-nya enggak aja pasti D. Jadi masalahnya masalah kehadiran. Nah ini sudah 10 menit masih saya buka ya. Nah setelah itu saya ingin tahu siapa komti kelas ini dan apakah ada PJMK-nya, silakan. Nanti akan saya tulis di sini. Halo, siapa komtinya? Pertama saya pengen tanya. Komti ada Gian, Bu. Halo, Bu. Diannya hadir nggak? Halo Dian, ngomong dong. Halo, Bu. Terdengar? Oke, oh Gian. Oke, Gian, kamu komti di kelas K1 ini. Ya, baik. Anda sudah punya organisasi menunjuk PJMK dan sebagainya? Kebetulan sudah, Bu. Untuk PJ Matkul Technopreneurship itu ada Indah ya? Mana Indah?
Nah, nanti yang ditulis di sini wakil mahasiswa siapa? PJMK apakah Komti? Mungkin PJ mata kuliahnya aja Bu biar langsung bisa. Oke. Mana PJMK biar ngomong biar namanya muncul dan bisa saya tulis. Nomor HP-mu berapa? PJMK, halo. Hadir, Bu. Suaranya terdengar? Ya, Indah. Oke, berapa? 021. Hah? Saya tulis di itu ya, Bu, di chat. Oh, ya, oke. Namamu Indah ya. Indah Dauna. Ya, jadi untuk ke depan komunikasi mengenai apa namanya perkuliahan ini akan melalui Indah ya. Apabila hal-hal yang penting juga bisa saya apa namanya ke Komti ya. Jumlah teman kamu di kelas ini berapa? Sebentar, Bu. Indah. Ini masuk terus ya. Kalau di grup 52, Bu. Oh, iya. 55, Bu, maaf, 55. Nah, apakah betul saya menulis nomor HP-mu? Iya, betul, Bu. Nah, kita sudah 58 dengan saya jadi 57. Nggak kebanyakan tuh kalau menurut kamu cuma 50 berapa? Apakah ada kelas Selasa ikut masuk? Atau ada orang yang tidak terdaftar ikut masuk? Nanti saya mau cek ya. Jadi daftar hari ini akan saya simpan untuk mengecek apakah salah kelas ya atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau memang tidak sedang terdaftar dalam kelas ini, saya kira tidak perlu hadir ya, karena nanti ada waktunya. Oke. Nah, demikian ya PJMK, nanti kita selesaikan dan nanti kamu tanda tangan setelah saya tanda tangan ya. Ini saya kira udah selesai untuk urusan kontrak perkuliahan. Nah, saya save dulu ya, karena sudah diisi. Oke, baik. Kalau pertanyaan saya, jadwal praktikum itu Selasa sore ya? Bukan Rabu sore? Bukan Rabu jam 1? Indah? Iya, Bu, Selasa sore. Ya. Oke, saya salah mencatat. Saya pikir nanti jam 1 ada praktikum kalian, karena saya diundang rapat, tapi ternyata saya yang salah ya. Jadi sebenarnya tidak ada ya. Hari ini tidak ada kuliah ya. Oke, saya mau share screen tapi PPT-nya belum. Odvan udah menit ke-16 nih. Oke, untuk pertama kali saya izinkan Odvan dan yang lainnya. Nanti setelah menit ke-15 saya tidak akan admit kalian ya. Oke. Ini bagaimana caranya saya? Kelas. Oke. Menurut kalian ya,
Apa sih mata kuliah Technopreneurship Aquaculture ini? Apa yang kalian harapkan? Jadi saya ingin ceritakan dulu sejarahnya mata kuliah ini muncul. Ya. IPB sangat mendukung ya dan menjadi salah satu pilar IPB dalam membangun atau meningkatkan keterampilan sumber daya manusia itu dengan pilar kewirausahaan. Makanya di PPKU kalian sudah dapat kewirausahaan dan kepemimpinan. Kemudian sekarang juga ada 2 mata kuliah ya, ternyata dari BDP banyak sekali ambil KPK, mata kuliah kewirausahaan dan perikanan, kewirausahaan perikanan dan kelautan ya. Oke. Di dalam mata kuliah itu kami sangat menekankan kepada pemasaran. Karena tidak ada bisnis, tidak ada wirausaha atau usaha kalau kita tidak mampu memasarkan, melakukan pemasaran dan mendapatkan penjualan. Pemasaran itu akan efektif kalau diakhiri dengan adanya penjualan, ya. Nah, kemudian di Technopreneurship ini karena kompetensi kalian adalah budidaya ikan atau aquaculture atau perikanan budidaya atau budidaya perikanan ya, yang intinya adalah memelihara ikan. Memelihara ikan untuk apa? Untuk dijual supaya mendapatkan produktivitas yang tinggi, kita menggunakan teknologi. Sehingga ada mata kuliah ini. Dan ini sangat dianjurkan sekitar 10 tahun yang lalu oleh IPB. Jadi kita mengadopsi. Sebelumnya lulusan BDP ini adalah teknisi. Bisa memproduksi tapi jauh dari pasar. Sehingga menjadi bargaining power-nya itu rendah karena tidak terakses kepada pasar. Nah, pasar sudah dimulai dari KPK dan di Technopreneurship juga tentu saja kita akan mempelajari bagaimana memasarkan ikan dan untuk mencapai penjualan dan keberlanjutan usaha ya. Baik, ini minggu pertama kita masuk kepada kemampuan akhir yang diharapkan ya. Jadi ini adalah sebagai dasar ya, kita mengingat kembali. Saya kira kalau berbisnis kalian sudah paham ya, anak-anak zaman sekarang itu mudah sekali berbisnis karena memang orientasinya tidak menjadi seorang pegawai saja atau orang yang bekerja untuk orang lain. Tetapi bagaimana bekerja untuk diri sendiri gitu ya. Jadi berbisnis itu bekerja untuk diri sendiri. Kan? Nah, banyak kegiatan bisnis di luaran sana, termasuk bisnis budidaya ikan. Nah, sehingga pada LO ini kalian mengingat kembali, mengetahui, memahami, dan nanti akhirnya mampu menguraikan ya apa sih bisnis aquaculture itu ya, aquaculture komersial itu apa. Oke. Nah, kita masuk ke definisi ya. Menurut kalian apa aquaculture itu? Nah, silakan Fadli. Sudah di-admit ya, Fadli udah masuk. Nah. Nah, kita hidup di dunia itu ada kegiatan bermacam-macam ya, kegiatan keagamaan, kegiatan apa namanya, sosial, kegiatan ekonomi, dan semakin ke sini kegiatan ekonomi itu sangat mendominasi kehidupan manusia ya, karena ada istilahnya apa ya, saya lupa kalimat awalnya.
Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan uang. Itu ya, itu yang memunculkan kegiatan ekonomi. Kalau zaman nenek moyang kita tahun 1100, 1000 dan sebelum Masehi, mereka tidak perlu uang karena kehidupan mereka sangat nyaman, ya. Dunia dan seisinya bisa dia nikmati tanpa membeli, ya. Mau berteduh cari gua atau bikin tenda dari pohon, dedaunan pohon-pohon. Mau makan tinggal berburu, memetik buah-buahan yang tumbuh, itu kan. Dengan bertambahnya populasi manusia membuat kita menjadi harus memproduksi, ya. Karena alam tidak mampu lagi mengakomodir atau mengakomodasi kebutuhan kita, ya. Sejalan juga dengan peningkatan kesejahteraan yang tadinya hidup di gua dengan nyaman, lama-lama seperti sekarang punya rumah. Kalau belum punya rumah nggak ada gua yang bisa diisi sekarang, ya. Karena sudah diisi oleh hewan biasanya. Kalau dulu hewannya masih sedikit, ya, sama hewan juga berkembang secara alami, ya. Sehingga kegiatan ekonomi sangat nyata. Apa itu kegiatan ekonomi? Hanya 3, ya. Production atau produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Kita untuk bisa mengkonsumsi, kita harus memproduksi dulu sekarang. Kalau mengandalkan alam, ada juga kayak perikanan tangkap itu memproduksi dengan memanen, harvesting saja, yang memproduksinya alam ternyata tidak cukup, gitu ya. Sehingga kita harus produksi dalam kondisi terkontrol. Petani sawah menanam padi, ya, bahkan ada hutan tanaman industri yang sengaja ditanam untuk kebutuhan kayu-kayu, ya. Semuanya harus diproduksi, gitu ya. Yang nggak bisa diproduksi hanya bisa dipanen apa? Minyak bumi, ya, itu terancam habis kan, diambilin terus. Ikan-ikan di laut juga diambilin terus, ya. Dengan apa? Tidak menunggu apa namanya? Recovery, ya, diambil. Kalau orang penangkapan suka ribut dengan jumlah ikan tuna yang terambil itu makin kecil ukurannya karena cenderung sebelum gede udah diambil karena udah butuh makan, gitu ya. Nah, sekarang produksi ini sekarang lebih terkontrol untuk semua pakaian, apa, nggak nanam kapas saja, sekarang ada sintetis, ya, ada bahan-bahan kain-kain sintetisnya. Itu semua kegiatan produksi untuk menyelenggarakan kehidupan manusia yang semakin sekarang itu semakin beragam, ya, kebutuhannya, gitu ya. Karena banyak baca, belajar, mata kita perlu kacamata, gitu ya. Kalau dulu orang tua zaman dulu ya belum ada juga terpikir punya kacamata karena nggak banyak membaca mungkin, ya. Karena kehidupan kita semakin kompleks dibandingkan dengan nenek moyang kita, konsekuensinya adalah kegiatan ekonomi jadi sangat meningkat, ya. Oke. Nah, kegiatan ekonomi ini sebenarnya ujungnya apa? Earning, ya. Mendapatkan penghasilan. Ya, karena tadi segala-galanya di dunia itu perlu uang. Mau berangkat haji, ibadah haji, ya perlu bayar pesawatnya kan. Ibadahnya mah gratis di sana, tapi harus bayar pesawat. Harus beli makan. Harus sewa tempat tinggal. Padahal itu ibadah. Kita mau beribadah, bersodakoh. Ya, ada sodakoh, bersenyum saja sudah sodakoh, ya. Nah, tapi orang kan kalau disenyumin aja, aku tetap lapar, disenyumin terus sama ibu. Bu, ya dikasih makan, Bu. Ya. Jadi apalagi untuk kepentingan kita sendiri.
kita mau menggunakan pakaian kan nggak mungkin memulai dari menanam kapas, kemudian memanennya, harus menenun sendiri. Nah, ya, produksi ini ternyata tidak mungkin dilakukan oleh semua orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi mengandalkan bantuan orang lain, ya. Ada yang khususon Sri Atul, ya. Oke, hari ini semuanya saya admit, tapi kalau sudah kontrak perkuliahan selesai kita tanda tangani dan sudah sepakat, artinya akan berlaku, tidak diizinkan masuk, ya. Oke, ya. Produksi apa yang diproduksi? Itu ada dua, ya, secara ilmu ekonomi kalian pasti sudah tahu, barang dan jasa. Ikan itu apa? Ikan termasuk barang. Tapi kalau pelatihan, pendidikan, nah ini jasa, ya. Kemudian kenapa ada distribusi sekarang, ya? Karena pada kondisi sekarang daerah produksi dengan daerah konsumsi itu berjarak, ya. Misalnya produksi udang di tambak itu di pesisir pantai atau di pantai di Lampung atau di Karawang atau di Situbondo. Produksi ikan kerapu di KJA di Pulau Seribu. Nah, konsumennya di mana? Di Jakarta, di Surabaya. Ada jarak sehingga ada distribusi, ya. Tentu saja yang dekat-dekat itu bisa membeli, tapi semua tetap ada distribusi pada jarak yang beragam, ya. Yang pembudidaya mungkin tidak memerlukan distribusi, kalau mau memakan ikannya tinggal nangkep saja dan makan. Tapi kalau pembeli, oke, ya. Jadi ada kegiatan menyalurkan produk dari produsen supaya bisa diakses oleh konsumen. Karena kalau kita tidak distribusikan juga, nanti konsumen tidak bisa akses dan kita juga yang rugi sebagai produsen, ya, nggak bisa terjual. Yang ketiga yang penting juga, ya, dalam bisnis ini, ya, bukan hanya produksi saja dan distribusi saja selesai gitu nggak akan berlanjut. Habis deh modalnya, ikannya nganggur di kolam, nggak ada yang beli. Konsumsi, ya. Jadi di sini kunci dari keberhasilan suatu bisnis adalah ada yang membeli barang. Ada yang memerlukan barang atau produk yang kita sediakan, ya, sangat penting sekali di sini. Jadi produksi, distribusi dan konsumsi mempunyai posisi yang sama pentingnya di dalam kegiatan ekonomi, ya. Sekarang ini kelihatan, ya. Sekarang ini kalau tidak terjadi secara seimbang akan menjadi suatu gangguan dalam keberlanjutan usaha. Contohnya pandemi nih, ya. Pandemi itu membuat apa sih? Kayak lingkaran setan, saya nggak tahu mulainya di mana. Dengan pandemi kita, maka orang sudah diatur lagi kehidupannya, ya. Nggak boleh keluar rumah. Nah, kalau sudah nggak keluar rumah, nggak bisa mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Apakah dalam rangka untuk produksi atau dalam rangka untuk konsumsi? Ini turun semua. Distribusi otomatis berhenti, ya. Karena orang yang mengkonsumsi juga kena PHK atau di rumah nggak dapat penghasilan yang memadai, maka dia akan menurunkan pembelanjaannya karena daya belinya berkurang, kan, gitu. Kemudian produksi karena distribusi, ya, karena di pasar sini sudah tidak ada pembeli, orang kan nggak mau jualan, ya. Orang nggak mau jualan, jadi nggak ada distribusi tuh, karena tidak ada permintaan, ya. Kemudian akan berimbas kepada produksi. Di 3 minggu pertama pandemi itu banyak sekali pembudidaya ikan yang kolaps karena produknya nggak keluar, ya. Tapi sesudah tahun kedua ini sudah mulai bangkit. Bagaimana?
menemukan cara-cara baru untuk mendistribusikan. Bagaimana cara-cara baru? Kita kemarin itu budidayanya di Jawa Tengah, pasarnya di Jakarta. Ya kan? Sekarang sudah mulai produksi Jawa Tengah dijualnya yang dekat-dekat. Ya. Karena gini, karakteristik orang berbisnis ikan itu pembesaran ikan, biasanya dia mengandalkan para pengepul untuk panen. Karena 1 kolam, 10 kolam, 100 kolam pun bisa sekaligus diangkut pada waktu yang sama. Nah, dia petani bisa memulai lagi. Tetapi dengan zaman sekarang, bagaimana pasar itu sangat diandalkan dari lokasi atau terdekat, ya, karena tidak ada ya PSBB, PPKM segala macam kan membuat kita tidak bisa kita menjual langsung ke lokasi sekitar tempat produksi ini, ke tetangga, desa sebelah, RT sebelah. Dan biasanya penjualannya sedikit, ya, belinya sedikit, nggak sekaligus 1 kolam. Misalnya RT desa sebelah memerlukan hanya 1/4 kolam. Nah, dia kan akan menawarkan ke SD sebelahnya lagi, ya. Dan waktu membelinya juga pasti nggak sama. Nah, jadi ada seperti itu, ya. Ketemu cara-cara baru, ya, untuk berproduksi. Dan sampai sekarang juga masih diyakini ya bahwa pertanian sudah bangkit, ya, pada caranya yang baru, bukan cara yang kemarin. Sudah bangkit kembali. Karena pada dasarnya manusia yang banyak ini walaupun punya keterbatasan, dia tetap harus makan, kan? Gitu, ya. Oke. Nah, kegiatan ini yang sudah kembali mulai bangkit, termasuk aquaculture sudah mulai bangkit, ini sebenarnya kan ini adalah kehidupan orang di dunia ini, ada ini, ya. Dia harus punya penghasilan dari memproduksi, dari melakukan kegiatan distribusi, dia akan dapat uang dan dari konsumsi juga dia bisa mendapatkan apa namanya? Kalau kita mengeluarkan pengorbanan, nah dengan adanya pandemi ini kan harga-harga akan terdorong turun. Nah, dia bisa dengan uang yang terbatas bisa melakukan konsumsi, misalnya dengan sekarang zamannya mantap, ya katanya. Makan tabungan. Jadi hidup itu dengan mengatur uang atau pendapatan itu harus ada begini, 1, 2, 3, 4. Nah, zaman sekarang banyak keluarga-keluarga konsumen-konsumen kita yang mantap makan tabungan. Ya, karena spendingnya berkurang karena earningnya berkurang, dan savingnya kalau dia sudah dari dulu saving, dia mungkin sudah pada posisi aman, ya. Kalau menurut pemahaman para ekonom itu, kita itu harus punya cadangan uang untuk hidup 6 bulan. Nah, kita udah hampir 2 tahun ya udah habis tuh, gitu, ya. Jadi berat memang kondisinya. Nah, kemudian juga kita akan ingin berdonasi, ya, atau berinvestasi. Nah, itu, ya. Nah, ini semua dari mana? Dari kegiatan ini, ya. Ini berjalan terus. Dari konsumsi itu nanti akan ada lagi loncatan besar ke produksi, permintaan. Nah, gitu, ya. Nah, sekarang sudah mulai tampak, ya. Ini gimana nih? Oke. Nah, bahwa kegiatan ekonomi sekarang yang banyak berkembang adalah bisnis. Dulu bisnis besar-besaran. Seorang pebisnis itu adalah definisinya pengusaha, ya, konglomerat, gitu, ya. Sekarang bisnis kecil-kecilan, bisa budik damber, bisa pelihara ikan cupang di garasi, ya. Apa itu bisnis itu, ya?
Nah, bisnis itu adalah orang yang sibuk. Kita sibuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen dan kita sibuk menyediakannya. Dan karena konsumen itu berubah-ubah perilakunya, ya kita sibuk juga mengikuti perkembangan konsumen. Contoh sederhana nih, di dalam satu kompleks perumahan saya tahun 1986 saya hadir di sini. Isinya adalah kami anak-anak keluarga-keluarga muda yang ada yang belum punya anak, ada yang belum punya pasangan, ada yang anaknya baru balita, batita gitu. Nah sekarang itu isinya manula semua. Nah itu kan perubahan perilaku konsumennya akan sangat nyata. Yang tadinya kami membeli dalam jumlah sedikit, kemudian banyak, karena anak-anak tumbuh, ya lahir dan tumbuh, kemudian anak-anak pergi sekolah, seperti kalian jauh dari orang tua, tapi udah balik lagi. Atau mempunyai keluarga sendiri, atau bekerja jauh, tinggal orang tuanya, jadi balik modal istilahnya. Dari sepasang menjadi 4, 6, 8, terserah jumlah anaknya ya. Kemudian menjadi lagi kembali 2. Nah itu coba, kalau dari sudut pandang produsen atau penjual, itu ada perubahan. Tadinya beli sedikit, kemudian tumbuh-tumbuh lebih banyak, dan kembali lagi menjadi sedikit. Itu kan berubah ya. Tapi yang detail, yang kecil-kecil juga tiap hari berubah ya. Pasti ada perubahan. Dan itu harus difikirkan selalu oleh para pebisnis, supaya dia bisa tetap eksis ya, menyediakan kebutuhan konsumennya. Nah ini ya. Dunia ekonomi ini sekarang dominan bisnis. Karena kalau menjadi pekerja atau pegawai pemerintah ya, juga terbatas. Indonesia pernah 10 tahun moratorium, tidak ada rekrutmen baru. Sehingga seperti sekarang nih, di divisi ibu ya, makers, kalian kan makers ya, manajemen aquaculture. Dosen termudanya adalah seumuran anak saya, 34 tahun. Jadi ada lebih dari 10 tahun kita nggak dapat dosen muda. Dosen yang termuda adalah Pak Irsa, umurnya sudah 50-an ya, saya nggak tahu tepatnya. Angkatan 22, saya angkatan 16. Jadi udah 57 umurnya. Yang termuda adalah 34-an ya. Karena ada moratorium, tidak ada rekrutmen. Ya, karena ada yang pensiun ya. Baru ada rekrutmen baru. Nah, jadi itu yang terjadi di dalam pekerjaan pemerintahan. Nah, maka muncullah kalian diharapkan menjadi para pebisnis itu ya. Bisnis itu adalah sangat mulia karena menyediakan kebutuhan manusia, dan bisnis ini manfaatnya membuka lapangan pekerjaan ya gitu. Apalagi zaman sekarang kita bisnis itu spesifik ya gitu. Jadi kita tidak lagi, contoh perikanan budidaya. Dulu yang namanya pembudidaya ikan komersial, ikan mas itu kan sedikit ikannya. Kenapa Nadia? Hybrid ada beberapa orang. Oke. Harus punya kolam induk. Harus punya kolam pemijahan, harus punya kolam pembesaran. Dan dia dalam 6 bulan baru bisa menjual ikan konsumsi ke masyarakat. Ya. Nah, sekarang, dan dia punya pegawai. Ya. Sekarang kita tidak perlu menunggu sampai 6 bulan atau 8 bulan untuk bisa menjual. Kita beli ikan-ikan yang kecil, nggak perlu punya kolam luas. Kita punya kolam kecil hanya untuk pendederan saja. Ya, kita mendederkan saja ya.
sudah tersegmentasi kegiatan ini, dan hampir di semua aspek produksi di barang lainnya, jasa juga sudah bertahap, ya. Ada yang menyediakan bahan bakunya saja, ada yang barang setengah jadi, ada yang final, ada yang pas bagian pemasarannya saja, ya. Jadi kayak pabrik-pabrik itu kan barang-barangnya dikirim ke mall atau ke toko kan, nah, yang jualin mereka, gitu ya. Jadi sudah terbagi sehingga lapangan pekerjaan ini menjadi sangat luas, sangat banyak, bisa diisi oleh banyak orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi secara holistik, secara dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, ya. Akan direkrut sejumlah pekerja, banyak sekali pekerja. Ini pelaku bisnis ini, ya, bisnis itu dikerjakan oleh seseorang yang ya kita katakan pelaku bisnis. Itu pasti akan mengembangkan kemandiriannya, kreativitasnya, inovasinya, supaya dia tetap bisa berlanjut melayani konsumen yang berubah dan mendapatkan keuntungan dan sejahtera. Lapangan pekerjaan yang muncul karena bisnis ini misalnya menjadi supplier, ya, menjadi konsultannya atau dari distributornya saja, gitu ya. Itu akan juga mendapatkan penghasilan dan tentu saja mencari keuntungan. Pekerja-pekerja yang direkrut di bisnis itu, di supplier, bahkan sampai ke warung makan, tempat kos-kosan, itu kan jadi berkembang untuk para pegawai, ya. Itu semua mendapat penghasilan dan ada lebihnya untung, dan semuanya ke satu titik ini, kesejahteraan, ya. Karena dari bisnis itu sebenarnya yang ingin dicari adalah keuntungan, ya. Dan semua yang terlibat akan kecipratan juga untungnya, gitu ya. Oke. Bisnis aktivitas itu berbagai level, ya. Nanti kalian kalau mau menjadi seorang pebisnis aquaculture mau pada level yang mana? Domestik bisnis saja dulu, atau internasional, atau multinasional, atau global bisnis. Jadi kita sekarang mudah dengan adanya internet, ya, kita bisa berkomunikasi dengan para pemasok kita, ya, dengan calon-calon konsumen kita dengan mudah, ya. Bahkan dengan adanya pandemi kita perkuliahan, ya, bisnis saya berjalan, bisnis saya adalah bisnis pengembangan sumber daya manusia, ya, pendidikan, itu berjalan, ya. Jadi boleh banyak pilihan pada level yang mana yang kalian akan ambil, ya. Tidak ada yang membatasi, tapi semuanya ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku, ya. Nanti definisinya kalian bisa lihat. Nah, beda dari domestic bisnis dan internasional bisnis, karena kalau yang tiga kan ada global, multinasional, itu udah melibatkan negara lain, ya, udah kategorinya internasional, ya. Ini ada perbedaan-perbedaan, ya, misalnya dari geografi, ya kan, kalau di dalam kan kita tahu, ya, negara kita kayak ini, tapi kalau kita ngambil sumber daya dari orang, kita akan harus memahami juga bahwa beberapa negara mempunyai karakteristik yang berbeda, kan, gitu. Quality product. Biasanya kalau untuk dalam negeri, saya ingat aja cerita Indomie. Indomie, suatu hari Indomie diberitakan di Korea, ada Indomie yang masuk ke Korea yang tidak memenuhi standar pangan mereka. Setelah diteliti, karena ternyata itu adalah untuk produk dalam negeri. Sedih deh. Saya sedih mendengarnya itu. Nah, jadi kualitasnya tuh standarnya lebih rendah kalau untuk di dalam negeri sendiri, ya. Lihat-lihat juga negaranya, ya. Kalau kita negaranya masih belum kaya-kaya banget, standar
produk yang ada di sini itu lower ya, walaupun barang impor. Nih, saya ada cerita dari anak saya yang kemarin sekolah di Amerika. Saya belanja di sana, ini kan ternyata buatan Vietnam, buatan Cina, tapi kok murah, tapi kok adem ya. Sedangkan kalau yang ada di Indonesia, buatan Vietnam, buatan Cina itu jelek-jelek. Loh, iya katanya. Walaupun murah, tapi Amerika tidak akan pernah menerima barang-barang kualitas rendah. Gitu. Wah, sedih banget ya buat negara yang nggak punya duit itu ya. Jadi kita nggak bisa memilih. Kalaupun yang kualitasnya tinggi, harganya mahal, nggak terjangkau. Gitu ya. Jadi standar untuk dalam negeri atau negara-negara yang kurang berkembang biasanya lower ya. Jadi kenyang dulu lah kalau istilah makannya, jangan kenyang dan sehat gitu ya. Apalagi yang luxury itu masih jauh lah. Nah, sementara kalau kita mau menjual produk kita ke luar negeri, apalagi negeri itu lebih maju dari kita, lebih kaya dari kita, kita akan diklaim tadi ini nggak layak untuk konsumsi orang Korea, banyak MSG-nya, pakai pengawet dan segala macam. Makanya kalau kalian ke luar negeri dan makan Indomie yang ada di luar negeri, rasanya nggak enak. Tidak seenak yang buatan Indonesia untuk Indonesia, gitu ya. Itu fakta ya, dan tidak hanya Indonesia saja, di sejumlah negara juga memberlakukan hal seperti itu. Kalau untuk dalam negeri biasanya tidak terlalu diperhatikan, kecuali memang untuk kelas-kelas menengah ke atas ya. Tapi kalau untuk ekspor tentu saja yang kualitasnya tinggi supaya memenuhi persyaratan negara itu ya. Currency, currency itu apa? Mata uang ya, banyak. Kalau di Indonesia kan kita produksi dengan menggunakan bahan-bahan baku yang bisa dibeli dengan rupiah dan dijual dengan rupiah juga. Nah, dan saya pesankan jangan sampai kalian memproduksi dengan bahan-bahan baku yang dibeli dengan dolar, tetapi hanya dijual untuk mendapatkan rupiah. Contohnya apa? Di dunia aquaculture ada. Pembenihan ikan, udang itu mengandalkan Artemia. Sayangnya Artemia nggak tumbuh di Indonesia. Dia hanya tumbuh di negara yang punya danau atau laut yang sangat asin. Great Salt Lake, dia tumbuh di situ. Ya, karena untuk membentuk kista dorman itu, kista butiran-butiran Artemia itu adalah bentuk dorman dari telur atau apa ya, telur daripada Artemia untuk mengatasi apa lingkungannya gitu ya. Gimana nih, saya mau mengupdate yang baru masuk, kenapa dia terlempar bukan? Tapi salah mencet. Nah, kita gunakan Artemia itu, kita impor, belinya pakai dolar. Harganya berapa sekarang? Antara 800 sampai 1,2 untuk setengah kilo. Ya. Terus kita produksinya produksi lele yang dijual lokalan. Nah, karena memang kita orientasinya produksi bukan bisnis, jadi suka begitu, harusnya dihitung ya. Nah, ikan patin kan juga dijualnya di dalam negeri, tapi dia di dalam negeri ya, anakannya itu apa namanya, dikasih makan Artemia. Nah, makanya para petani suka ngakalin tuh, Artemianya paling 3 hari dah mahal, ganti cacing. Mahal juga cacing walaupun dalam negeri ya, tergantung musim karena belum dibudidayakan, nangkap dari alam. Maka langsung berkreasi kasih pelet. Berdampak sih kepada SR-nya ya, tapi tidak signifikan kalau kita keluar uang dolar untuk menjual barang rupiah. Berbeda juga di riset, investasi, dan faktor-faktor produksi, yaitu bisnis, beda bisnis antara domestik dengan internasional. Bahkan SDM juga ya suka menjadi permasalah, melanggar HAM, tidak memberikan
cuti kepada pegawainya itu HAM. Jadi produknya nggak diterima di negara importir, begitu ya. Atau misalnya gajinya di bawah UMR gitu ya, jadi masalah gitu ya. Gitu ya. Nah, antara kondisi domestik dan bisnis ini juga ada muncul ini ya, culture difference, ya, perbedaan budaya ya, itu juga bisa mempengaruhi bisnis kita. Kemudian yang kondisi politik, kemudian perbedaan dalam mengambil bribery itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Lihat kamus dulu ya. Kemudian juga ini banyak hal lainnya yang bisa menimbulkan perbedaan. Jadi intinya bukan tidak boleh berbisnis dengan luar negeri atau internasional pasarnya. Kita harus memahami mereka butuhnya apa. Dan sekarang mudah ya, mudah karena informasi apa namanya? Oke. Mudah kita peroleh ya. Oke, apalagi nih berikutnya. Nah, trading itu tadi ya. Di dan bisnis itu akan kita ada tradingnya, yaitu ada domestik, internasional. Ini sama saja dengan ada entrepot. Entrepot itu barang-barang yang di ekspor ke suatu negara hanya untuk transit. Pasarnya dia hanya menunggu menyimpan di situ. Nanti kalau pasarnya jelas pindah lagi ke negara yang membutuhkan supaya lebih dekat saja. Nah, biasanya kalau entrepot itu kayak Singapura ya, banyak kita ikan hias kita masuk ke Singapura nunggu baru jalan ke konsumen akhirnya, atau yang kontainer. Makanya pelabuhan-pelabuhan sekarang itu perbesar, ditingkatkan daya tampungnya dan pengelolaannya sudah baik karena banyak barang-barang dalam kontainer dikirim untuk menunggu gitu ya. Misalnya contohnya dari Eropa transit dulu di Indonesia untuk pasar Australia gitu ya. Mudah-mudahan sudah berjalan di Indonesia begitu ya. Itu juga bisnis kan, menyimpan barang di situ kita dapat uang gitu ya. Oke, kalau sudah di dalam domestiknya ya ini wholesaler dan ada rantai tata niaga sampai ke retail ya. Wholesaler, terus berikutnya apa? Agent ya atau distributor, kemudian ada retail, baru ke konsumen ya. Rantai tata niaganya. Nah, bisnis aquacultur ya, itu bagaimana sih bisnis aquacultur itu? Ya, sama dengan bisnis yang lain. Kita ingin cari uang dengan menjual ikan. Ikannya ikan hasil budidaya. Ya, jadi kalau kalian di Daskua, apa definisi aquacultur? Komersial dan profit. Nah, gitu ya. Apa bedanya profit dengan benefit? Ya, mesti dicari tuh. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan profit itu? Kan sederhana. Penerimaan dari hasil penjualan produk ya, karena bisa saja kita mendapatkan penerimaan dari jual aset. Aduh, ikannya mati nih, mau perlu modal lagi, nggak ada yang mau minjemin, ya kita jual aset. Hasil produksi, jadi penerimaan di sini istilahnya penerimaan hasil produksi dikurangi biaya untuk produksi dan biaya lain-lainnya. Coba, nggak enak ya, biaya lain-lainnya itu ditanggung oleh penerimaan, baru sisanya dikurangi profit. Misalnya ada uangnya pinjam, ada bunga, dikurangin dulu. Jangan rasanya uang yang diterima itu semua keuntungan. Pas mau produksi lagi nggak punya modal, pas ditagih jatuh tempo, cicilan, angsuran dan pajak nggak punya, gitu ya.
Nah, profit ini bisa kita tingkatkan dengan meningkatkan produktivitas. Apa itu meningkatkan produktivitas? Misalnya, produktivitas kan dihitung dari satuan unit ya. Kalau kolam pernah ke BDP kan? Pernah lihat kolam BDP yang 200 meteran persegi itu, kalau itu dipelihara ikan nila, itu bisa menghasilkan antara 1 sampai 2 ton. Nah, kalau kita selalu panen cuma 1 ton, 1 ton, 1,5 ton, nggak nyampe 2 ton, artinya produktivitas kita rendah. Tapi kalau kita bisa sampai 2 ton, nah produktivitas kita meningkat, naik. Syukur-syukur bisa 2,5, gitu ya. Jadi pada kolam yang sama luasannya kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Bagaimana caranya? Teknologi main di situ, ya. Apa sih kebutuhan ikan untuk hidup banyakan dan cepat tumbuhnya? Ada, nanti di mata kuliah yang lain-lain kamu udah dapat ya, bagaimana ikan itu bisa tumbuh kalau ada apa? Lingkungan yang nyaman buat dia. Apa isi lingkungan yang nyaman buat dia itu? Oksigennya banyak, di atas 6, jangan di atas 3. Kalau di atas 3 itu dia nggak bisa hidup dengan baik tuh. Ya, di atas 6, 7 apa 8. Gitu ya. Kemudian ada pakan dengan protein yang tinggi, karena oksigennya banyak, proteinnya rendah juga dia lama tumbuhnya kan. Kemudian yang ketiga, nggak ada apa tuh, limbah organik dia, sisa-sisa pakan, feses, urin nggak ada gitu ya. Itu, dan karena hewan ini poikilotermik ya ikannya. Satu lagi di lingkungan, suhunya stabil, jangan siang 30, malam 22. Pusing dia. Malam dia menghabiskan energi yang sudah dia bentuk dalam bentuk glikogen di tubuhnya, diurai lagi untuk menyesuaikan diri dengan suhu yang rendah. Gitu ya. Nah, jadi itu masalah teknik itu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas ya. Kemudian melakukan efisiensi biaya. Dari mana biaya bisa diefisienkan? Ya, mencari harga-harga barang-barang yang berkualitas dengan harga murah. Biasanya di situ bermain ya. Kalau kita beli banyak, biasanya lebih murah. Tapi kita punya gudang nggak untuk menyimpan? Karena gudang juga adalah biaya. Ya, itu seperti itu. Jadi kita harus cari itu di mana. Bahkan kita ngambil benihnya jauh dibandingkan benih yang terdekat. Karena kalau dihitung-hitung benih terdekat walaupun murah, ternyata dia jelek kualitasnya. Sedangkan yang jauh bagus, kita lebih mahal beli ya karena ada biaya transportasi. Tetapi SR-nya tinggi, 95%. Kalau beli di sini cuma 80. Nah, dihitung tuh, untungan yang mana? Gitu ya. Kemudian pakan. Tadi ya, pakan, kalau pakan tinggi, pakan protein tinggi kan mahal. Tapi dengan pakan protein rendah, ya misalnya hanya 22%, dengan pakan protein tinggi misalnya 35%, jumlah pakan yang masuk ke kolam itu mana, banyakan mana? Biasanya banyakan yang pakan protein rendah. Kan ada belajarnya juga ya. Terkait dengan efisiensi biaya. Yang ketiga, mencari pasar yang menawar dengan harga yang lebih tinggi ya. Begini, jadi kalau di pasar itu tempat pertemuan antara konsumen, produsen dan konsumen, atau penjual dan konsumen. Nah, ada di suatu daerah produksinya tidak bagus tapi konsumsinya tinggi, maka harganya plus ongkos transportasi berapa minimal yang dikirim supaya biaya transportasi bisa murah, ditekan, dan dibandingkan dengan harga jual masih dapat untung lebih banyak dibandingkan kalau kita jual di lokasi terdekat. Nah, gitu ya. Jadi banyak cara, ada 3 cara. Mungkin ada yang lain-lain. Nah, gitu. Misalnya dengan branding, kita kan rebranding IPB ya. IPB University ya, kan semangat kita jadi wah lebih baik dibandingkan dengan
IPB, Institut Fleksibel banget gitu ya. Jadi itu ternyata memotivasi kita ya untuk hal-hal yang terkait dengan branding itu sangat memotivasi kita gitu ya. Kalian menjadi lebih bersemangat gitu ya. Ini IPB University gitu ya. Oke, jadi bisa ya misalnya kalau sudah terkenal bahwa di Indonesia ikan apa sih yang terkenal? Di luar negeri, yang di dalam negeri sendiri apa yang terkenal? Lele, ikan lele. Ikan lele kan ikan murah, Bu. Enggak apa-apa, ikan lele memang ikan murah, tapi lihat omsetnya. Sebelum pandemi itu di Bogor itu perputaran lele itu miliar rupiah duitnya setiap minggu. Keren nggak? Karena sangat laku lele itu dikonsumsi oleh konsumennya itu dalam bentuk pecel lele yang beli di warung-warung Lamongan ya. Coba kalau ditanya berapa banyak, kalau di studi ya, berapa banyak ibu rumah tangga yang mau membeli lele untuk dimakan di rumahnya? Sedikit. Orang makan lele itu pasti di warung pecel lele itu. Kenapa? Itu perilaku konsumen tuh ya. Teliti. Nah sekarang dengan pandemi, lele kan anjlok. Karena nggak ada warteg-wartegnya. Makanya sekarang kan PSBB-nya dilonggar-longgarkan ya. Boleh makan 20 menit. Nggak boleh lebih dari 20 menit. Ya, itu supaya perekonomian berjalan, pembelian produk-produk berjalan. Dalam kondisi pandemi itu berapa kali tuh upaya-upaya dari pembudidaya lele sudah dipanen, dibersihkan, dibumbui, lumayan lah ibu rumah tangga masih mau belikan tinggal goreng karena ikan itu lebih repot ngolahnya kalau ya, ikan hidup itu dibandingkan dengan ayam atau daging atau telur atau tahu atau tempe gampang sekali kan ngolah mereka, tapi ngolah ayam ngolah ikan. Aduh, ikan yang enak itu adalah ikan yang hidup. Tapi ikan yang masih hidup itu ribet. Udah sisiknya, udah insangnya, udah siripnya bikin luka-luka, udah jeroannya. No? Nah, kemudian muncul ide untuk jual ikan dalam bentuk dagingnya saja, fileting. Ya. Atau kalau tidak bisa fileting, sudah berbumbu. Itu ya, sekarang udah mulai. Itu udah suatu terobosan baru untuk pemasaran dan nanti akan berdampak balik ke pembudidaya. Tapi tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi rantai pemasaran sudah makin panjang ya. Dari pembudidaya dibeli oleh pengepul di wholesaler, dibeli oleh para pengolah, dan pengolah pemasar ke konsumen. Udah makin panjang tuh, makin banyak orang terlibat, makin banyak orang happy dapat penghasilan ya, dapat pekerjaan dan penghasilan, dan konsumen makin mahal mendapatkan harga produk ya. Bayangkan kalau kita beli ikan lele sekilo yang masih gelepar-gelepar hidup berapa, kalau kita udah yang berbumbu berapa, itu ditanggung oleh konsumen. Jadi konsumen juga harus bersiasat. Kalau uangnya cukup boleh, kalau nggak cukup kerja keras supaya dapat uang beli lele yang sudah berbumbu. Kalau nggak punya, suami saya itu di rumah memperlihatkan gambar yang membuat saya sangat prihatin. Tapi kok nggak ada gembar-gembornya. Terfoto seorang wanita belanja dari pasar, dia membawa satu kresek isi sayuran dan diikat di luar kresek itu seekor ikan sebesar ikan pepetek. Tahu nggak ikan pepetek? Nah, kurang dari telapak tangan saya yang kecil itu ya. Kalau kamu ada yang anak yang paling kecil, proporsi tubuhnya, nah sebesar itu kecil. Satu, dan satu ceker ayam. Itu dampak dari pandemi itu sampai sebesar itu. Ya, kita tahu di luar sana masyarakat kita juga banyak yang tidak bisa makan gitu ya. Gitu. Nah, terkait dengan ikan, maka kita juga bisa
memberikan pilihan kepada mereka. Ikan yang sudah dijual dalam keadaan mati itu kan lebih murah. Yang tiren kali ya lebih murah lagi gitu ya. Tapi yang hidup yang termahal. Tapi yang hidup termahal itu juga siapa yang mau beli, kecuali di restoran, di display masih hidup, kita tunjuk mau makan ikan ini. Nah, diolahkan oleh restoran itu sendiri, kita tinggal makan. Gitu ya. Jadi bisnis ini sangat unik dan kita harus selalu memperhatikan kemauan dan kemampuan dari para konsumen. Oke, konsep dari bisnis aquaculture kita sampai jam, oke, masih ada waktu ya. Ini pendahuluannya. Kita nggak akan habis. Aquaculture itu tidak akan pernah turun sampai 2050 bahkan yang terbaru ya. Kenapa? Karena fasilitasnya berupa sumber daya alam sangat tersedia secara melimpah. Berapa luasan air di dunia ini dibandingkan daratannya? Mana yang lebih luas? Ada yang bisa jawab? Berapa persen air di dunia dan berapa persen air di daratan? Kan dunia 100% jadinya ya. Ada yang tahu? 70%. 70 berbanding 30. 70-30. Indonesia juga sama. Jadi kamu udah ikut seminar saya ya? Atau kalian sudah baca? Ya. Airnya banyak. Di Indonesia juga sama seperti miniatur dunia. Air tuh lebih jauh lebih masuk 2,5 kali lipat ya, 2,5 kali lipat. Kok tidak diandalkan sebagai lumbung pangan? Ya, itu kan Bu perikanan. Nah, perikanan tangkap memang dia punya 70% badan air yang isinya macam-macam ikan ya. Cuma masalahnya adalah air itu menjadi tempat sampah manusia juga. Dan menjadi tercemar. Dan menjadikan ikan-ikan kita terganggu kehidupannya. Selain spawning ground-nya, nursery ground-nya terganggu ya, itu membuat kemampuan alam itu kan bukan dibilang terbatas sih enggak. Kalau tidak diganggu, saya kira bisa berjalan, berfungsi dengan baik ya, karena mereka itu menganut tidak sekuatu ya. Ingat kan 6 ekor ikan di satu danau seluas 100.000 meter kubik, sementara aquaculture itu bisa 60 ekor per 1 meter kubik dengan ditempatkan di danau yang 100.000 meter kubik. Nah itu aquaculture itu ya. Jadi masih dan terbukti ya, makin meningkat peranannya terhadap suplai atau kontribusi suplai ikan di dunia. Jadi fish farming is profitable and satu lagi bahasa Inggrisnya apa sih? Sustainable. Jadi sustainable itu bisa muncul dari dua sisi produksi dan sisi konsumsi. Kalau di sisi produksi harus environmental friendly, harus ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, karena lingkungan yang rusak itu akan mengganggu sistem produksi pertanian secara umum ya, termasuk perikanan. Kalau dari sudut konsumsi, ikan-ikannya diterima oleh masyarakat dengan berbagai kualitas dan harga dan kondisi ya. Nah, gitu. Indonesia sendiri kan mengklaim berapa?
tingkat konsumsi ikan. Gitu ya. Kan hampir semua negara mengalami pertumbuhan tingkat konsumsi ikan. Kenapa? Karena kualitas dari bahan pangan itu sendiri. Ya, kita itu, saya itu umur 61 masih merasa masih pengen hidup lebih lama, belum mau selesai. Banyak di dunia ini yang masih menarik ya, untuk kita jalani, kita tempuh gitu ya. Untuk bisa menjalani sampai umurnya gitu ya, kan karena umur mah bukan milik kita. Misalnya saya dikasih waktu hari ini, saya ingin hari ini saya jalani dengan sehat. Bagaimana cara sehat? Nah, sudah diyakini oleh seluruh penduduk negara yang di daerah-daerah maju, makan ikan adalah ikan yang sehat. White meat ya. Banyak kalau kita lihat demografi kita tuh orang-orang yang di atas umur 60 itu masih banyak. Dan kelebihannya orang-orang di atas 60 itu udah pada punya duit. Jadi dia memilih makanan yang sehat supaya dia selain long life dia menjalani hidup long life-nya dengan sehat, dan bisa traveling, bisa berkarya lagi untuk hobi gitu ya. Uangnya udah banyak gitu. Savingnya udah banyak untuk bisa dia spending untuk hal-hal yang menarik, dan untuk hal-hal dia membuat dirinya tetap sehat dan beraktivitas. Oke. Di dalam bisnis aquaculture itu konsepnya sama ya. Kita menciptakan nilai tambah. Ya, kan dari anak-anak ikan kita besarkan dulu jadi ikan besar yang banyak dagingnya, bisa dikonsumsi orang. Dia lebih banyak makan dagingnya daripada membeli jeroannya gitu. Kalau ikan-ikan kecil kan jeroannya lebih gede gitu ya, proporsinya. Tadi sudah diceritakan bahwa dia menciptakan lapangan kerja. Jadi ada nilai tambah dan lapangan kerja yang diciptakan di dalam bisnis aquaculture. Dan mempunyai kontribusi juga bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan. Ya, karena kegiatan aquaculture ini pada skala yang sangat rentangnya sangat luas, dari skala mikro banget sampai skala besar multinasional dan internasional atau apa gitu tadi ya, dengan skala yang sangat, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang canggih, otomatisasi seperti aquapod ya di laut gitu ya, ngasih makannya juga tinggal pencet tombol, ikan makanannya digiring atau disalurkan ke dari yang kecil-kecilan, punya kolam seluas 10-20 meter persegi, kita bisa tanam ikan ya. Kalau tempatnya kecil ya kita tanamnya ikan yang mahal. Ikan mahal itu apa? Salah satunya yang mudah dikelola. Ikan gurame, walaupun masa produksinya lama, tapi lumayan kan untuk dipanen lebaran, jadi punya ongkos lebaran. Nah, hari-hari dia jualan sayur atau ikut membabat rumput gitu ya. Pengentasan kemiskinan itu apa? Orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup minimal. Dia bisa makan sehari sekali, alhamdulillah. Bisa makan sehari 2 kali, alhamdulillah. Enggak melihat dulu apa yang dimakannya. Nah, dia bisa makan nasi sama sayur, itu sehat. Kan malah ada ya food combining. Kalau kita pengen sehat, makan nasi sama sayur saja. Jangan makan nasi sayur daging. Makan nasi sama daging saja, atau sayur sama daging. Enggak boleh 3 katanya. Itu kan apakah itu betul atau apa? Tapi paling tidak kan makan nasi dan sayur saja sudah bagus. Karena di sayuran juga ada proteinnya ya. Bersyukurlah manusia itu omnivora. Ya. Dan keamanan pangan. Ya. Karena aquaculture itu menyediakan bahan pangan. Yang pertama pangan dulu ya, jangan yang lain-lain. Menyediakan bahan pangan yang tidak
habis atau renewable. Kenapa? Karena ada ikan-ikan yang ditahan untuk menjadikan induk untuk mengeluarkan benih sebagai input pada pembesaran. Ya. Kalau di alam kan karena spawning ground-nya terganggu, ikan tidak bisa mencapai tempat memijah. Nggak ada anak-anak yang akan tumbuh. Nggak ada ikan-ikan baru yang akan dipanen, ditangkap. Nah, tapi kalau di aquaculture semua, bahkan aquaculture juga bersifat membantu alam dengan restocking, menghasilkan benih, kemudian benihnya ditebar ke laut supaya nelayan di sana bisa nangkep nanti kalau sudah besar, gitu ya. Itu sudah das kuat. Tapi itu suatu bisnis juga ya, bisnis dengan pemerintah. Pak pemerintah nih saya menghasilkan ini dan bisa ditebar ke laut. Nah, tapi ada ongkosnya gitu ya. Nah, aquaculture komersial ini tadi ya, keterlibatan dalam apa kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan sudah tampak ya, dan juga dalam tadi lapangan kerja. Ini ya, ada laki dan perempuan boleh-boleh saja ya. Umur yang kecenderungan pertanian kan dikerjakan oleh orang-orang tua. Sekarang banyak anak-anak muda yang sudah terjun ke aquaculture ya. Skilled and unskilled, terampil dan tidak terampil. Nah, ada bagian-bagiannya yang kalau yang tidak terampil yang sederhana-sederhana saja ya, nanti kalau udah terampil yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih rumit seperti kalian lulusan dari sini kan tenaga terampil. Jadi biasanya langsung sebagai supervisor atau manajer. Tapi kalau unskilled, kelulusan SMP, SD, SMA, SMA umum gitu ya, dia harus dilatih dulu. Tapi bisa menyerap tenaga mereka kan. Kalian sarjana kan nggak mau kalau urusannya memelihara itu bagian ngasih makan doang gitu ya, atau bagian ganti air saja gitu ya. Dan pas lagi babat rumput saja kan nggak layak gitu. Jadi perlu juga unskilled juga. Jadi dia walaupun dia unskilled dia dapat penghasilan kan. Nah, tentu saja sesuai dengan kemampuannya penghasilannya ya. Kemudian produksi. Nah, ini banyak sekali produksi dari bisnis aquaculture itu ditujukan kemana ya. Yang jelas mau domestik maupun ekspor adalah stability, keberlanjutan produksi, outputnya ada terus, bahkan bisa disesuaikan dengan permintaan pasar ya. Sekarang nila itu diperlukan size sekilo 3, bukan sekilo 5, sekilo 6 lagi. Ya, karena sekarang orang mau makannya filet. Nah, kalau di warteg kalian yang sekilo 5, sekilo 6 lah, karena kalian itu belum pede kalau beli ikan, makan ikan, nggak kelihatan kepala sampai ekor ya. Kalau kepalanya udah dibuang, oh kecil amat. Nah, padahal udah kalian beli tuh si kepala dan ekor, nggak dimakan juga, dibuang. Nah, sekarang banyak konsumen sudah maju, aku beli mahal sedikit tapi saya nggak nyampah. Filet ikan kemakan semua. Nah, gitu. Jadi output stability-nya terjamin ya, tentu saja pada kelas-kelasnya. Kemudian harga akan membuat jadi stabil. Kenapa? Output stability dan price stability ini paling gampang dibandingkan dengan hasil tangkapan. Ya, kalau tangkapan kan kalau lagi musimnya dapat banyak gitu, harga jatuh. Karena kenapa sih jatuh? Produk pertanian itu mudah rusak ya. Kalaupun disimpan dalam cold storage memerlukan investasi yang besar. Sehingga antara output dan price ini bertolak belakang ya. Kalau jumlah supply-nya tinggi, harga turun, dan sebaliknya supply-nya rendah, harganya naik gitu ya. Nah, aquaculture bisa dirancang untuk tidak itu. Jadi outputnya stabil, harganya stabil gitu ya. Baik, komersial aquaculture juga menjamin ya, ini menjamin employment, production, food security ya.
ketersediaan tadi ya, aksesibilitas. Nah, sekarang lagi tren urban aquaculture. Apa itu? Aquaculture di perkotaan supaya aksesibilitas, apalagi di masa pandemi ini orang di kota bisa beli ikan. Nah, di desa orang beli ikan di tetangga. Nah, desa kan biasanya tempat produsen ya. Tapi di kota juga dengan urban aquaculture. Utilisasi ya, penggunaannya bisa berkembang ya. Apa yang tadinya susah dapat sekarang menjadi sering, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan baru, beli ikan terus diolah gitu ya, menjadi suatu kegiatan produksi. Dan security istiqomah, kenapa istik? Okay. Transitory security, jadi apa namanya, kalau memang transit itu ya namanya transit. Kalau memang perjalanan pemasarannya jauh ya, ini bisa ketersediaan apa bahan ya, bakunya ada, ikannya ada gitu ya, menjadi bahan pengolahan atau pengalengan apa, ikan aquaculture lebih bisa diprediksi. Ya. Walaupun sampai sekarang belum ada ya ikan olahan kalengan yang dari aquaculture apa? Belum ada, semua tangkapan. Ya mungkin menjadi bisnis kalian ke depan. Value added. Tapi kalau di Afrika yang saya tahu di beberapa negara ikan lele itu sudah di fillet oleh petani dan disimpan dalam lemari es sehingga distribusi bisa jauh ya. Kalau sampai kaleng saya belum menemukan. Kalian bisa browsing. Produk aquaculture itu sampai mana sih? Apakah baru disampai dijual hidup atau sudah mulai masuk kepada pengolahan? Kalau ke cold storage ya cold storage itu ada, seperti udang itu cold storage. Nah, ikan-ikan lainnya bagaimana? Dan tentu saja tadi nilai tambah ini ya, keuntungannya sebagai bisnis itu sendiri. Kemudian orang pekerja yang punya penghasilan dan negara juga punya bisa menarik pajak ya dari bisnis ini. Pajak negara, pajak yang diambil oleh negara kan untuk kemajuan negara itu sendiri ya, bikin jalan, transportasi sehingga distribusi jadi mudah, ya. Kemudian meng-hire apa? Para pemikir ya untuk memikirkan apa bagaimana perikanan budidaya ini ke depan Indonesia. Kemudian juga ada pengembangan riset ya di lembaga-lembaga penelitian atau di perguruan tinggi itu dalam bentuk dana riset gitu ya. Itu kembali ke kita sendiri supaya kita bangsa Indonesia terangkat lebih baik lagi ya. Okay. Terus lagi ruang lingkupnya on farm dan off farm. Jadi kalau on farm kan budidaya ikannya ya. Kamu juga bisa misalnya saya bisnis aquaculture penyediaan pakan alami. Ini belum ada nih. Coba bisnis cacing beku. Cacingnya cacing hasil budidaya bukan hasil tangkap. Karena apa-apa yang nangkap itu tergantung musim. Kalau musim kemarau gini cacing ada nggak? Ada, bagus. Musim hujan palid semua. Palid apa? Hanyut. Mahal. Gitu. Nah, ada nggak? Sudah ada sih beberapa yang sengaja membudidayakan. Terus pabrik pakan untuk ikan. Pabrik pakan untuk ikan itu besar sekali. Saya mau mensuplai ini aja protein selain apa tepung ikan kan selama ini ikan makan ikan ya. Protein tepung cacing karena saya sudah bisa membudidayakan cacing tanah, proteinnya bisa untuk pengganti apa namanya tepung ikan, atau misalnya dengan apa yang tren sekarang di nutrisi adalah
dari bahan-bahan nabati ya, protein nabati sampai ke biji karet ya, Pak Prof. Agus Suprayudi, Kadep kita tuh melihat peluang ke sana. Limbah sawit, semua dicari. Tanaman apa tuh namanya, indigo vera, single cell protein. Yang kita sudah banyak melirik ke tanaman-tanaman sebagai suplemen ya, nggak bisa utama, tambahan atau mensubstitusi protein ikan. Jadi tidak seluruhnya mengandalkan protein ikan. Itu off farm ya, tapi bisnis aquaculture juga ya. Apalagi ya yang terkait dengan aquaculture, bahkan sampai ke pemasaran juga. Saya bisnis aquaculture Bu, tapi saya nggak punya farm. Saya hanya seperti Tokopedia gitu. Semua pembudidaya ikan masuk ke platform saya untuk jualan ikan. Nah, bisa ya kan, kalau kalian mungkin itu sekarang ya minatnya. Nah, di dunia itu ada 580 spesies. Dan senangnya aquaculture itu memungkinkan ikan asli mana dipelihara di daerah mana. Cobia itu adanya di Amerika Selatan ya. Di Indonesia sudah dikembangkan. Ya memang ada kedekatannya sama-sama tropis gitu. Tapi artinya mampu. Ikan nila merah yang sekarang itu, Indonesia bukan ikan nila merah, ikan mujair. Kemudian lele Indonesia yang asli itu Clarias batrachus, lele yang ada patilnya. Nah, yang lele yang berada sekarang itu bukan lele Indonesia. Ya. Dan bertambah terus kan, lele aja namanya banyak ya. Lele dumbo, lele sangkuriang, pasopati, apalagi nila juga nila gift, apalagi gitu. Jadi kalau udah dengan varian, ya, kalau spesies ini kan sama-sama Clarias. Kalau dengan varian udah jauh lebih banyak. Dan semua ada pasarnya sendiri-sendiri. Ada yang suka ikan nila itu yang warnanya merah, ada yang nggak mau. Kayak gimana gitu. Saya makan ikan yang warnanya abu-abu. Ikan nila gift warnanya abu-abu. Nah, itu kan punya pasar sendiri, bangsa pasar sendiri. Dan ikan itu sebagian bahan pangan itu ada yang memang tradisi. Dia belum makan kalau belum makan ikan. Dia tidak akan menjamu tamunya kalau tidak dengan makan ikan. Di Chinese ya, di Tiongkok itu orang kalau dikasih apa, kalau datang bertamu pasti dicarikan makanan yang berbasis ikan. Kenapa? Karena ikan di sana itu mendapat tempat yang tertinggi. Ya. Bahkan Tiongkok itu membudidayakan ikan itu udah bukan main-main, dia udah di laut di kedalaman yang dalam. Ya, saya pernah dapat gambarnya itu sampai ke dasar lautan itu, waduh, keramba-keramba budidaya yang di dasar itu sudah banyak. Vietnam, coba. Vietnam itu membudidayakan lobster yang dari Indonesia. Jadi pasarnya besar sekali. Semua pengen makan ikan. Ya. Dan kenapa juga salah satunya adalah hewan-hewan yang kita budidayakan ini berada di rantai makan yang rendah. Jadi cepat konsumsinya, diproduksinya dan murah. Ya. Di kita apa? Moluskanya apa? Kerang hijau ya. Kalau di sana kalau saya makan apa namanya? Oyster. Makin kecil oyster, makin mahal. Kenapa? Karena ditumbuhnya lama di daerah yang miskin, kesuburan perairannya sehingga tidak makan macam-macam dan bersih, tidak ada polusi. Kalau kita oyster di Malaysia, di Asia itu gede-gede oysternya. Karena perairannya tercemar dan kadang-kadang kita ada alergi karena dia makan fitoplankton yang
membuat manusia alergi. Nah, biasanya harus di geosminisasi dulu ya. Dihilangkan dulu itu caron-caron yang membuat konsumennya alergi, dan dagingnya menyusut. Nanti cangkangnya dibuka, dagingnya kecil. Kalau oyster yang udah kecil, bersih, sesuai dengan cangkangnya, nah itu apa namanya, memang bisa diproduksi dengan mudah. Kan gampang oyster tuh ya. Taruh aja kerangkengnya, nanti ada spat-spat yang nempel. Terus ikan herbivora dan omnivora itu makanan, tidak ikan makan ikan ya, walaupun memang konsekuensinya lama tumbuh. Tapi enak kan kalau nggak usah beli pakan. Pakan itu kan 60% sampai 70% biaya produksinya, karena hari-hari kan dikasih makannya. Nah, kok udah sampai ke bentuk bisnisnya. Ya, ini mah bentuk bisnis mah standar ya. Tapi intinya adalah pedagang tunggal, kemitraan, perusahaan, dan kepercayaan. Nah, ini macam-macam. Dan ini sudah mulai tidak dilirik lagi. Yang sekarang tuh bisnis itu bisnis online, e-commerce, ya gitu-gitu ya. Oke, nah ini tujuan produksi aquaculture sebagai bisnis sekalipun adalah ada dua ya, pembenihan dan pembesaran. Tentu saja inputnya beda. Kalau pembenihan, inputnya induk. Kalau pembesaran, inputnya benih. Intinya sama, mengubah bentuk dari bahan baku menjadi produk akhir. Bisa juga mengubah situasi suatu produk. Bisa juga mengubah posisi produk dalam waktu dan menyediakan jasa. Ya, jadi apa contohnya? Nah, mengubah bentuk dari bahan baku menjadi produk akhir. Anak ikan menjadi ikan besar. Mengubah situasi suatu produk hidup menjadi mati. Olahan. Sama ikannya, tapi ikan hidup sama ikan berbumbu ya. Mengubah posisi produk. Kita kalau dalam kondisi awet, kita bisa menunda. Kalau harganya sekarang lagi panen raya nih untuk ikan nila, kalau kita lempar harganya jatuh ya, kita fillet aja, nunggu pas lagi nila susah di pasar kita launching. Tapi tidak bisa misalnya kita tahan di kolam biar kita kasih itu rugi besar karena biaya pakan yang mahal itu tadi ya. Atau menyediakan jasa seperti distribusi ya, transportasi, atau punya kantor untuk memasarkan ikan. Kita nggak produksi tapi kita masarin doang. Pilihannya, bagaimana kita memilah ikan? Yang paling pertama adalah berdasarkan kondisi pasar, permintaan, penawaran, harga, dan pasar targetnya. Permintaan tinggi tapi populasi itunya konsumennya kecil, gimana? Penawaran lagi tinggi, lagi banyak yang butuh karena mau ada perayaan tertentu yang membutuhkan makan ikan, biasanya Jepang ya. Indonesia ada nggak? Indonesia kapan aja kayaknya. Harganya stabil, permintaan tinggi, permintaan rendah yang nggak terlalu jauh berbeda. Pasar targetnya bertambah terus atau berubah gitu ya, lari ke lain produk. Bagaimana nih? Ini pasar labil. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Tapi ikan orang-orang atau masyarakat yang ikan adalah makanannya, itu paling bagus ya. Yang berikutnya berdasarkan sumber daya alam. Ya, air ya, untuk aquaculture itu air dan orang yang mau mengerjakannya, yang lainnya bisa kita atur. Karena aquaculture adalah intervensi atau upaya-upaya dari manusia untuk mengelola, ya, mengelola produksi. Yang ketiga berdasarkan teknologi. Ya. Teknologi muncul nih, urban farming,
aquaponik, ras, ya, yang ternyata lebih bisa diandalkan untuk keberlanjutan produksi. Saya belum mengisi BAP ya. Oke, kalian sudah bisa absen belum? Saya isi BAP-nya dulu karena kita waktunya Udah, Bu. sudah selesai. Udah bisa, Bu. Udah, Bu. Hah? Udah bisa tadi, Bu. Belum bisa ya? Sudah. Ya, kadang Udah, Bu. lupa. Udah, Bu, udah. Oh, udah bisa. Oke. Udah bisa. Jadi saya isi. Kok daring K1. Ini K1 ya? Iya, Bu. Kok langsung K2 sih? Tadi sepertinya udah ada yang ngisi, Bu. Soalnya tadi udah bisa absen. Oke, pertemuan K1. Tanggal berapa ini? 18, Bu. Oh, nggak bisa diisi edit. Oke. 1.18 pendahuluan ya, definisi. Oke. Pertemuan daring. Oke. Nah. Baik ya, dengan demikian nih kita masih 3 menit. Ada yang mau nanya? Atau sudah? Ini ada yang mau di admin, udah mau selesai nih, Taufikul Hakim. Jadi ini pertemuan kita pertama, semoga bisa memberikan motivasi, semangat, inspirasi kalian untuk melihat bahwa aquaculture adalah bisnis yang baik, yang prospektif untuk dikembangkan di Indonesia. Ya memang selalu ini rakyat saja tidak pernah belajar saja sudah mengembangkan, apalagi kita, maka tentu saja produktivitas harus lebih baik lagi. Ya, saya stop share. Nanti bahan saya kirim karena belum ada di New LMS ya, ini belum sempat ini tim. Kita kan ada tim medsos, tim web yang input bahan-bahan kuliah kalian untuk pegangan ujian nanti ya. Saya akhiri, tetap semangat, tetap sehat, jaga prokes, lindungi diri sendiri dan keluarga dan masyarakat supaya kita segera berlalu dari masa pandemi ini dan kalian bisa ke kampus lagi ya, kita bertemu offline. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.